Oke, balik lagi ya. Eh, Balik lagi bersama gue. Perkenalkan, nama gue Repelin Merikan Siagian. Sekaligus gue pelajar. Di sini gue bakal ngebahas lagi buku PA ya. Buku PA bab 3 tentang bergaul dengan Tuhan. Kita awalin dulu nih tentang pendahuluan 20 menit nih. Yang pertama, lakukan permainan tebak kesenangan. Setiap peserta diminta untuk memikirkan satu buah yang paling mereka suka. Kemudian minta peserta lain untuk menebak secara serentak. Akhiri permainan dengan pertanyaan, apakah kesenangan Tuhan Yesus? Dan lanjut. Ini kayaknya yang kedua, ceritakan siapa saudara. Gua Repelin, cita-cita jadi insinyur, pengalaman yang paling menyakitkan nggak ada, keluarga dan lain-lain nggak ada, bergilir 2-3 orang yang belum. Lakukan tugas menguji ayat hafalan 1 sampai 1.2. Lihat halaman 46. Saat teduh 30 menit. Setiap hari manusia hidup dengan berbagai kesibukan di rumah, sekolah maupun tempat kerja. Ya, jadi tuh manusia tuh selain punya kesibukan dia di hidup tentang rohani, punya jasmani juga. Yang pertama tuh ada yang kebutuhan primer, itu kebutuhan tersier sama kebutuhan sekunder. Selain punya kehidupan itu juga manusia kan butuh makan, butuh minum, itu masuk kebutuhan primer. Nah, yang selain itu juga manusia tuh butuh juga namanya kebutuhan rohani, butuh namanya yang juru selamat gitu, yang buat nyelamatin dia. Namun demikian, kita perlu belajar menyediakan waktu untuk bergaul dengan Tuhan setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan atau saat teduh. Nah, ini hal paling sederhana ya. Hal paling sederhana yang kita perlu belajar. Di sini juga ada nggak susah-susah sih bergaul sama Tuhan tuh. Ya cuma Yohanes 1 ayat 1 itu juga bilang firman itu adalah berasal dari Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ya kita kalau mau bergaul dengan Tuhan itu juga nggak ribet-ribet gitu kan, nggak perlu yang namanya doa berjam-jam, doa kayak perlu ke gereja tiap minggu, tiap hari, nggak perlu. Kita juga cuman perlu tuh baca firman Tuhan tuh udah termasuk bergaul dengan Tuhan gitu. Yang ketiga, membaca firman Tuhan setiap hari bukan hanya perintah Tuhan tetapi juga suatu kebutuhan. Nah, ini membaca firman Tuhan itu tuh kayak bukan kayak udah lu baca ini dimasuk dalam kurung suruhan gitu, tapi kita juga baca ini buat kebutuhan rohani kita. Jiwa kita udah dikasih makan dari makanan, roh kita ini yang butuh makan dari firman Tuhan gitu. Nah, ini masuknya ke kebutuhan kita juga nih, kebutuhan rohani. Allah menciptakan manusia bukan sebagai orang kuat yang tak memerlukan siapapun, tetapi Allah menciptakan kita sebagai manusia membutuhkan persekutuan dengan Allah dalam doa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, ini Allah menciptain kita nggak ada tujuannya gitu. Allah tuh nyiptain kita punya tujuan gitu. Allah tuh pengen kita manusia nih bersekutu sama Tuhan gitu, pengen punya komunikasi yang baik, bergaul yang baik gitu. Lanjut, manusia butuh makanan untuk menjaga kelangsungan hidup dan tetap kuat. Nah, ya, ini manusia kalau mau kebutuhan jasmaninya makan, minum, olahraga, kebutuhan rohaninya baca firman Tuhan. Kehidupan rohani kita pun membutuhkan makan rohani melalui doa dan firman Tuhan agar iman kita semakin kuat. Nah, ya, kayak di Ibrani juga bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini buat
biar kita punya iman yang kuat sama Tuhan, kita tuh perlu namanya dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari, biar iman kita tuh makin kuat. Seperti anak yang rindu kehadiran Bapaknya setiap hari, demikian juga kita memerlukan kehadiran Tuhan setiap hari. Sebenarnya tuh kita juga udah nggak ini loh, nggak apa namanya, Tuhan tuh udah ada, nggak perlu rindu lagi, udah ada di dalam hati kita gitu. Kayak di sini kan bilang rindu kehadiran Bapaknya. Sebenarnya tuh Tuhan tuh udah ada di dalam hidup kita gitu, nggak perlu nungguin lagi gitu. Lanjut, seperti apakah kehidupan orang yang menyukai firman Tuhan? Mazmur 1 ayat 1-3. Buka dulu. Mazmur. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti apa hidup orang yang menyukai firman Tuhan? Kayak di sini gue jawab, seperti pohon yang menghasilkan buah, yang tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil gitu. Jelaskan pentingnya firman Tuhan bagi saudara. Mazmur 119 ayat Mazmur ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan tuh penting ya, penting buat pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terus di sini Mazmur 119 ayat 9-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Di sini jawabannya, menjaga sesuai firman Tuhan, mencari Engkau, dan menyimpan janji. Apakah kehidupan rohani kita bertumbuh di luar persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya? Enggak. Apa yang kita alami di luar Dia? Yohanes 15 ayat 6. 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah ini gue pengen jelasin dulu nih di sini. Ini sama kayak Yohanes 15 ayat 5, yang akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kayak Tuhan tuh pohon utamanya ya, batang utamanya, dan kita tuh ranting-rantingnya. Waktu kita pas masih nyambung di pokok utamanya, kita tuh bakal tumbuh terus. Beda dengan kita dipotong di steak ya, dicakok apa steak, dicangkok ya. Ya beda kalau dicangkok. Itu tuh rasanya bakal lain gitu. Beda dengan kita langsung utuh dari pohon utamanya itu. Pas kita nyatu, kita tuh bakal tumbuh terus. Kecuali beda dipotong, kita bakal ya kering seperti halnya di Yohanes 15 ayat 6 ini. Lanjut, langkah praktis. Cari tempat dan waktu yang tenang, berdoa mohon pertolongan Tuhan,
arahkan hati melalui pujian kepada Tuhan, membaca firman Tuhan yang sudah dijadwalkan, satu pasal per perikop. Renungkan firman Tuhan dengan hati yang haus akan Tuhan dan catat bila mendapatkan hal-hal khusus, penghiburan, peneguhan, dan kekuatan dari firman Tuhan. Apa perintah Tuhan, ada apa cara hidup atau sikap kita yang harus diubah, tetapi rencana tindakan untuk menerapkan firman Tuhan. Penerapan, ambil waktu 5-8 menit untuk merenungkan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dan terapkan langkah-langkah di atas. Doa merupakan bentuk ibadah di mana manusia melakukan komunikasi dua arah dengan Tuhan. Nah ini bisa dibilang tuh doa tuh juga hal bergaul dengan Tuhan gitu. Kayak waktu pas kita doa nih, kita tuh sebenarnya lagi komunikasi sama Tuhan. Kita ngobrol, mau bilang apa terserah, nggak usah. Di Alkitab juga bilang doa tuh nggak usah bertele-tele, nggak usah lama-lama, tinggal kita ngomong apa mau kita, tinggal kita minta gitu aja. Melalui doa kita memuji, mengakui dan memohon kepada Allah serta mendengar Allah berbicara dalam batin kita. Nah ini waktu kita doa kita ini ya, memuji dulu, nyanyian pujian, mengakui dan memohon kepada Allah. Mengakui ini mungkin tanda kutip mengakui dosa kali ya, apa, dan memohon kepada Allah. Memohon itu minta sama Allah serta mendengar Allah berbicara. Allah sangat memahami kebutuhan kita. Ya sebelum kita minta juga Allah udah tahu kebutuhan kita. Pas kita bilang Tuhan gue mau ini, itu tandanya kita punya iman gitu. Kebutuhan utama kita adalah mengalami kasih dan jamahan alasan kita, kebutuhan utama kita adalah mengalami. Nah ini alam paling pertama ya, butuh jamahan tuh. Gimana ya, kita tuh butuh namanya tuh kasih karunia, grace gitu. Dia pun ingin mendengarkan keluhan kita dan menjawabnya. Nah, ini dilakukan dalam hal doa ini juga. Bergaul tuh kita gimana sih kalau bergaul itu? Kita kan kayak misalnya bergaul sama teman, sama tongkrongan gitu ya, kita kan oh ini gue di rumah ada masalah gini, gue butuh ini, pasti teman sepergaulan itu pasti mau dengar, mau ngasih, belum tentu ngasih solusi, tapi pasti mau denger kan gitu. Melalui doa kita juga dapat menyatukan hati dengan Allah untuk menaikkan permohonan bagi banyak orang. Nah ini buat kayak apa ya, kita tuh kayak misalkan di gereja nih, pasti kan ada tim pendoa. Kita misalkan jemaat 1, jemaat 2, jemaat 3 tuh nulis permohonan doa. Nah tim pendoa ini ntar tinggal dia berdoa sama Tuhan, dibacain semua itu permohonan doanya. Nah itu yang namanya menyatukan hati dengan Allah untuk menaikkan permohonan bagi banyak orang. Hal-hal yang dilakukan dalam berdoa, masuklah dengan pujian, penyembahan dan ucapan syukur. Mazmur 100 ayat 4-22. Mazmur Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
rindukan hadirat Allah di atas segala permohonan kita. Yang kedua, mintalah apa yang Anda perlukan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang ketiga, percayalah bahwa Anda telah menerima apa yang Anda minta. Markus 11 ayat 23-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Nah ini pas kita berdoa tuh, berdoanya jangan semoga, jangan mudah-mudahan. Berdoanya tuh kita pasti percaya tuh ya, kita percaya bakal terjadi ya. Misalkan terima kasih Tuhan, gue udah menerima kesehatan, gue udah sembuh gitu. Bukan semoga gue sembuh, semoga gue sehat, semoga gue bisa beraktivitas kembali gitu. Bukan gitu ya, tapi berdoa terima kasih udah, karena kita udah percaya, kita udah terima janji keselamatan, kita udah pasti percaya gitu. Penerapan 15 menit. Ambil waktu 5 menit untuk berdoa, menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. 2. Maukah Anda berkomitmen menyediakan waktu minimal 15 menit setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan dalam saat teduh dan doa? Ia mau. Jika sudah tambah menjadi 30-45 menit setiap hari, gunakan buku The Purpose Driven Life oleh Rick Warren sebagai bahan saat teduh selama 40 hari. 3. Rencanakan satu hari, misalnya pagi di hari Minggu, untuk bertemu dan melakukan saat teduh bersama. 4. Rencanakan pertumbuhan saudara. Tentukan hal yang ingin dicapai saat menyelesaikan buku For Empty. Isi form rencana pertumbuhan For Empty bersama partner rohani. Lihat lampiran halaman 42. Saling uji rencana pertumbuhan minggu lalu bersama partner rohani dan buat pertumbuhan pribadi dan partner Anda untuk minggu depan. Lihat lampiran halaman 53-54. Hafalkan ayat hafalan pelajaran 1.1 sampai 1.3 untuk pertemuan minggu depan. Lihat halaman 46. Referensi, fokus pada janji-janji Allah. Amsal 4. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Berilah kemuliaan dan pujian kepada Allah. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yakobus 1 ayat 6-7. Jangan ragu-ragu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi yang gue dapetin dari bab 3 ini ya, bab 3 bergaul dengan Tuhan itu ya, yang kita tuh butuh namanya bergaul gitu, butuh namanya komunikasi, bukan sekedar
cuman sekedar ngomong doang, kita juga perlu baca firman Tuhan, perlu berdoa. Nah itu namanya bergaul dengan Tuhan. Kita bukan cuman kebutuhan jasmani kita yang dipenuhin. Nah, kita juga roh di dalam kita nih, hidup kita nih perlu namanya asupan rohani gitu. Makanya kita juga perlu namanya bergaul dengan Tuhan gitu.